Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Nah, pada materi kali ini kita akan melakukan 3 percobaan, di mana 3 percobaan tersebut merupakan proses atau cara berpindahnya panas. Yang pertama yaitu panas yang berpindah secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Perpindahan panas secara konduksi ini merupakan perpindahan panas yang misalnya sekarang kita sedang memanaskan sebuah logam, lalu logam yang kita panaskan itu kita pegang ujungnya, maka tangan kita akan ikut terasa panas. Itulah yang dinamakan perpindahan panas secara konduksi, yaitu mengalir. Lalu yang kedua secara konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas yang terjadi karena udara. Misalnya sekarang kita sedang berdiri di dekat lilin, maka kita juga akan merasakan panas dari lilin tersebut karena kita berada dekat dengan lilin. Maka itu yang dinamakan konveksi, yaitu panas yang terjadi akibat udara. Lalu yang ketiga secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang terjadi secara memancar di sekeliling kita. Misalnya sekarang panasnya matahari. Panasnya matahari termasuk panas radiasi, yaitu panas yang memancar ke tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita melihat proses atau videonya bagaimana dan apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama kita akan melakukan perpindahan panas secara konduksi ya teman-teman. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melakukan percobaan ini yaitu yang pertama ada tembaga, ada kuningan, ada besi, ada aluminium, lilin, dan korek api. Yang pertama kita nyalakan lilinnya dulu. Nah, sekarang kita akan menguji dari keempat bahan ini manakah yang paling cepat membuat lilin meleleh dan yang paling lambat. Kita akan urutkan nanti dari yang paling cepat pertama hingga yang paling lambat keempat. Yang pertama kita akan menguji menggunakan besi. Ternyata menggunakan besi membutuhkan waktu sekitar. Lanjut kita menggunakan aluminium. Aluminium membutuhkan waktu sekitar. Lanjut kita menggunakan kuningan. Ternyata kuningan membutuhkan waktu sekitar. Dan yang terakhir ada tembaga.
Ternyata tembaga membutuhkan waktu sekitar. Lanjut teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi. Caranya yaitu kita tempelkan lilin pada sendok seperti pada video ini. Kemudian kita beri jarak sekitar 3 cm dengan lilin yang berdiri atau lilin yang sedang menyala. Lalu kita amati apa yang terjadi dengan sendok dan lilin yang sudah kita tempelkan. Jadi teman-teman, setelah beberapa menit saya pegang sendok yang sudah saya tempelkan lilin seperti ini sekitar jarak 3 cm, yang terjadi adalah sendok yang saya pegang ini berasa sedikit hangat, lalu lilinnya agak sedikit meleleh, tapi membutuhkan waktu yang lama, dan tangan saya yang memegang sendok ini terasa hangat juga. Hal ini dapat terjadi karena aliran udara dari api lilin tersebut yang mengalir ke lilin, sendok, dan tangan saya yang ada di sekitarnya. Kita lanjut ke perpindahan panas secara radiasi yang ketiga, yaitu secara memancar. Nah, jadi kita pegang sendok yang sudah kita tempelkan lilin dekat dengan posisi lilin yang sedang menyala, lebih dekat daripada secara konveksi tadi, tetapi jangan sampai lilinnya menyentuh api. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan perpindahan panas secara radiasi ini membuat lilin yang kita pegang lebih cepat meleleh daripada secara konveksi, karena secara radiasi ini lebih dekat jaraknya, dan inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi atau memancar, yaitu panas dari api lilin yang memancar hingga panasnya terasa sampai pada sendok yang saya pegang dan lilin yang sudah tertempel pada sendok tersebut.